Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita menghancurkan orang zalim sehingga orang zalim tersebut celaka dan tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengamalkan amalan ini, saya ingatkan sahabat-sahabat jangan gunakan ilmu ini kecuali kepepet. Dalam artian ketika sahabat-sahabat sekalian masih bisa berdialog dengannya untuk tidak berbuat dolim kepada sahabat-sahabat, maka jangan amalkan amalan ini, karena setiap amalan itu mengandung konsekuensi yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, gunakan ilmu ini ketika sahabat-sahabat sekalian kepepet dan tidak mampu untuk menghindari kezaliman orang tersebut. Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Ad-Dairabi Al-Kabir pada halaman ke-19 pada bab Al-Babur Rabi fi dzikri ba'di khawasi surat Yasin wa manafi'iha, yaitu bab yang keempat di dalam menjelaskan tentang sebagian daripada rahasia keutamaan dan khasiat daripada surat Yasin. Disampaikan oleh Kiai Musonif wa dzakaroh Sayhu Abul Fadl Ibni Ya'qub, disampaikan oleh Abul Fadl Ibnu Ya'qub, nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepada semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui Syekh Abul Fadl ini. Annahu balaghahu min thiqatin, bahwa Abul Fadl ini pernah diberikan amalan oleh seseorang ahli ilmu hikmah yang sangat dipercaya. Jadi thiqah ini kalau di dalam ilmu hadis adalah orang yang perawi yang tidak pernah berbohong. Sekali berbohong maka dia tidak akan pernah dipercaya. Abul Fadl mendapatkan ijazah amalan ini dari orang yang sangat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Annaman akhadha ikhdahu arba'in hasotan, barang siapa yang mengambil 40 kerikil, baik itu menggunakan batu, tapi kalau orang dulu biasanya menggunakan garam. Jadi menggunakan garam 7 kerikil garam, atau bisa juga menggunakan langsung kerikil sebanyak 41 kerikil, atau menggunakan garam juga bisa, jadi 41 garam. Barang siapa yang mengambil 41 garam, wa hafara hufrotan, kemudian dia menggali lubang. Jadi sahabat-sahabat sekalian mengambil 41 kerikil, baik menggunakan kerikil batu maupun kerikil garam, kemudian menggali lubang. Menggali lubang sekitar 1 jengkal, satu ini. Kemudian setelah itu wa qara'a ala kulli hasatin minha surat Yasin. Kemudian dalam setiap 1 kerikil tadi yang jumlahnya 41 itu dibacakan surah Yasin. Jadi ketika 41 kerikil, maka Yasinnya pun juga 41 kali. Karena setiap 1 kerikil 1 kali Yasin. Wa alqaha fil hufrati. Setiap selesai membaca 1 Yasin untuk 1 kerikil, kerikil tadi itu dimasukkan ke dalam lubang. Jadi dilempar ke dalam lubang. Baca sekali lagi Yasin, kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Ila ay yutimmah adadul haso, sampai jumlah daripada
kerikil tadi itu lengkap, yaitu 41 kali. Jadi setiap selesai satu yasin dilempar ke dalam lubang sampai selesai, yaitu 41 kerikil. Tsumma yusolli alal jami'i. Kemudian lubang tadi itu disolati. Jadi lubang tadi itu disolati solatal janazati, dengan cara solat jenazah. Artinya mensolat di depan lubangnya itu solat jenazah, yaitu solat yang 4 kali takbir tanpa sujud, tanpa ruku dan sujud, ya sebagaimana solat jenazah. Wabiniyatil ma'mulilahu, dan tujuan daripada solat jenazah tadi itu dengan niat untuk mengerjai orang yang menzalimi sahabat-sahabat sekalian, supaya seperti yang diinginkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Wa yusammihi, kemudian sebutkan nama orangnya dan supaya menjadi apa atau seperti apa. Tsumma yuhilu alaihi turab, setelah selesai solat jenazahnya, maka sahabat-sahabat sekalian ditutupi. Jadi lubang tadi itu yang digali, yang di dalamnya terdapat 41 kerikil itu ditutupi. Fa innal ma'mulah lahu yuhliku syari'an, maka orang yang dikerjakan tadi itu akan rusak atau akan hancur secepatnya. Wa qad jarrabahu al-qail wa soha indahu wa huwa thiqatun, dan ilmu ini sudah dipraktekkan oleh orang yang menyampaikan, al-qail, wa soha indahu, dan ini sangat sah, dan ini adalah sangat mujarrab, wa huwa thiqatun, dan ilmu ini bisa dapat dipercaya atau bisa dijadikan andalan sahabat-sahabat sekalian ketika ada orang yang menzalimi sahabat-sahabat sekalian, namun sahabat-sahabat sekalian tidak bisa menghindarinya. Jadi sahabat-sahabat, saya ulang, cara untuk menghancurkan orang zalim itu, caranya adalah sahabat-sahabat sekalian yaitu mengambil kerikil sebanyak 41 kerikil. Bisa menggunakan kerikil batu, bisa menggunakan garam. 40 garam juga bisa. Jadi setelah kerikil itu berkumpul, sahabat-sahabat sekalian, dalam setiap satu kerikilnya yang jumlahnya 41 tadi, dibacakan surah Yasin. Setiap selesai satu kali membaca surat Yasin, kerikil itu diambil, maka dimasukkan ke dalam lubang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebelum mengamalkan ini, hendaklah membuat lubang dulu. Jadi kerikil tadi itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian baca surah Yasin lagi, selesai baca surah Yasin lagi, masukkan kerikil yang kedua. Terus kemudian begitu juga seterusnya sampai 41 kerikil. Setelah selesai 41 kerikil, maka sahabat-sahabat sekalian, sholatlah sholat jenazah. Usolli, misalkan ketika yang dituju adalah laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'ah takbiratin fardhul kifayah lillahi ta'ala. Jadi solatlah solat jenazah. Ketika selesai solat jenazah, jadi niatnya solat jenazah itu seakan-akan sahabat-sahabat sekalian mensolati orang yang menzalimi sahabat-sahabat sekalian. Setelah selesai itu, maka sahabat-sahabat sekalian berdoa, mintalah kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh sahabat-sahabat. Ingin dibuat seperti apa? Misalkan, ya Rob, dengan fadilahnya amalan ini, jadikanlah si fulan bin fulan itu meninggal umpamanya. Atau jadikanlah si fulan ini celaka. Jadi tergantung sahabat-sahabat sekalian apa niatnya. Setelah selesai seperti itu, maka tutuplah lubang tadi yang ada kerikilnya. Setelah ditutup,
maka sahabat-sahabat sekalian tinggal menunggu bagaimana orang itu akan menjadi celaka. Sahabat-sahabat sekalian, carilah tempat di mana supaya tempat tadi tidak diketahui oleh orang. Sebab ketika diketahui oleh orang akan menjadi fitnah. Dan sahabat-sahabat sekalian mengurangi keampuhan daripada amalan ini. Ingat sahabat-sahabat sekalian, dalam mengamalkan amalan ini, hendaklah illa ba'dat tiror. Artinya setelah sahabat-sahabat sekalian sudah tidak mampu untuk menghadapi orang tersebut. Sudah tidak ada cara lagi untuk menghadapi orang tersebut. Kezalimannya luar biasa dan sahabat-sahabat tidak mampu menghindarinya. Dan wattaqillah, takutlah kepada Allah. Jika tidak dalam keadaan membahayakan sahabat-sahabat sekalian, maka jangan gunakan amalan-amalan yang seperti ini. Sebab apa? Sebab setiap apa yang kita lakukan di hadapan Allah ada pertanggungjawaban. Apakah orang itu betul-betul zalim kepada sahabat-sahabat atau tidak? Kalau betul-betul ingin merusak sahabat-sahabat sekalian dan sahabat-sahabat sekalian terancam, maka itu termasuk sahabat-sahabat sekalian menjaga diri supaya selamat dari kezaliman orang tersebut. Kalau seperti itu, maka diperbolehkan untuk mengamalkan amalan ini. Ingat, illa ba'dat tiror, kecuali dalam keadaan terdesak dan sahabat-sahabat sekalian tidak mampu menghadapi orang tersebut. Ketika sahabat-sahabat selesai mengamalkan, tinggal menunggu kehancuran orang-orang tersebut. Dan insya Allah dalam jangka tidak lama, orang yang sudah sahabat-sahabat sekalian tadi kubur akan sesuai dengan yang diinginkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Inilah sahabat-sahabat sekalian, bagaimana cara menghancurkan orang zalim yang terdapat di dalam kitab Ad-Dairabi Al-Kabir terkait dengan fadilah daripada surah Yasin. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, hati-hati dalam menggunakan amalan ini, kecuali dalam keadaan terdesak dan mendesak. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.